Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa jami'u ma dzakarnahu fi hadhihi al-kalimatil mujizah dakhilun fil aqidatis sahihah allati ba'atsallahu biha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan semua yang telah kami sebutkan sebelumnya, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya beliau membahas tentang arkanul iman as-sittah, yaitu tentang rukun iman yang 6. Kemudian ditambah lagi dengan pembahasan tentang musammal iman, yaitu iman menurut ahlu sunnah itu mencakup ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Bisa apa dan apa? Bisa bertambah dan berkurang keimanan itu. Bertambah dengan apa? Ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian juga tentang al-aqidah al-wala wal bara, juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tentang bagaimana akidah berkaitan dengan sahabat, berkaitan dengan ahlul bait. Ya, pertemuan kita yang terakhir, bagaimana akidah ahlus sunnah tentang sahabat dan ahlul bait. Nah, semua itu, kata beliau, dari apa yang kita sampaikan itu semuanya masuk dalam akidah sahihah. Ya, semuanya itu adalah akidah sahihah. Apa bedanya dengan akidah batilah? Kalau akidah batilah adalah keyakinan atau akidah yang tidak dibangun di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para as-salaf. Itu masuk dalam akidah batilah, akidah yang tidak benar, keyakinan yang salah, meskipun banyak diyakini sama manusia. Contoh misalnya, sebagian orang punya akidah bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Ini akidah bukan? Akidah. Laris manis bukan? Laris manis. Iya, banyak orang-orang yang meyakini Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, masih jalan-jalan. Baik, kalau kita kembalikan, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa Khidir masih hidup? Tidak ada. Apakah para salaf, yakni sahabat, tabi'in, mereka meyakini bahwa Khidir masih hidup? Tidak. Maka meskipun itu banyak diyakini oleh manusia, tapi kita katakan itu akidah yang batilah. Nah, adapun yang kita sebutkan kemarin, kata beliau, itu semuanya masuk dalam akidah sahihah, akidah yang benar karena ditopang dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, akidah sahihah inilah yang
Dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan akidah sahihah ini. Jadi jangan dianggap akidah sahihah ini hanya karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan dianggap akidah ini baru dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akidahnya Wahabi kata mereka. Enggak. Akidah yang sedang kita imani, yang sedang kita perjuangkan ini adalah akidahnya Nabi dan para salaf. Kita punya salafnya, punya pendahulunya. Ketika kita meyakini Allah di atas, maka kita punya pendahulunya enggak? Siapa pendahulu kita? Nabi dan para sahabat. Ketika kita meyakini bahwa pemimpin harus didengar dan ditaati, enggak boleh memberontak kepada pemimpin, maka kita punya salafnya enggak? Ada salafnya, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Adapun ahlul bidah, mereka ketika membangun akidah, maka salaf mereka adalah orang-orang yang selain Nabi dan para sahabat. Bahkan mereka orang-orang yang masuk dalam kategori kesesatan. Seperti orang-orang Asy'ariyah. Mereka punya salafnya, tapi salaf mereka kembali kepada Fakhruddin Ar-Razi, kembali kepada Al-Juwaini, atau imam-imam mereka yang divonis oleh para ulama dengan akidahnya yang menyimpang. Kemudian orang-orang ikhwanul muslimin, ya mereka punya salaf. Salaf mereka siapa? Sayyid Qutb atau Hasan Al-Banna. Nggak nyampe salafnya kepada Nabi dan para sahabat. Makanya ahlul bid'ah ini, mereka nggak berani mengatakan bahwa kami adalah salafi. Nggak berani mereka. Karena konsekuensinya ketika mengatakan saya salafi, berarti saya punya pendahulu dari kalangan salaf. Itu konsekuensinya ketika kita mengatakan ana salafi, akidah saya di atas akidah salaf, berarti harus ada buktinya bahwa memang ada salaf yang berakidah seperti itu. Bahwa memang para salaf seperti itu akidahnya. Iya. Wahia aqidatul firqatin najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Itulah akidah al-firqatun najiyah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah itu punya nama-nama yang lain. Ya, ahlus sunnah itu memiliki nama-nama yang beragam, yang maknanya semua sama. Yang pertama, mereka disebut ahlus sunnah. Kenapa mereka disebut ahlus sunnah? Karena mereka berpegang dengan sunnah. Di saat banyak manusia yang berpegang dengan ra'yu, dengan rasio, dengan akal, maka dimunculkan nama ahlus sunnah, yaitu mereka yang masih tetap komitmen dengan sunnah-sunnah yang datang, nilai-nilai yang datang dari Nabi SAW. Karena manusia banyak yang pakai apa? Akal, pakai ra'yu. Kemudian juga disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ada tambahan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Yaitu mereka yang bersatu di atas akidah ini. Mereka yang bersatu di atas akidah ini disebut jamaah. Ini persatuan hakiki. Meskipun fisik mereka berpisah, meskipun zaman mereka berbeda, tempat tinggal mereka nggak sama, namun kalau akidahnya satu, di atas pemahaman yang sama, maka itu yang disebut jamaah. Jadi persatuan itu bukan kumpul-kumpul ya, kayak keyakinannya orang-orang ikhwanul muslimin. Persatuan itu ayo kumpul semuanya. Yang Syiah, yang Khawarij, yang Mu'tazilah, yang Jahmiyah, yang Sufi, yang Hizbut Tahrir, ayo us ngelompok kabeh sini. Ini bukan persatuan ini. Kenapa bukan persatuan? Karena mereka tidak di atas akidah yang sama. Tuh kan Ustaz, kan fisik mereka bersatu. Iya, fisik bersatu, namun kalau akidah tidak bersatu, maka itu persatuan yang semu. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau mengira mereka bersatu, namun ternyata hati mereka bercerai-berai. Akidah mereka bercerai-berai. Kita teringat dengan kisah perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana orang-orang Yahudi berkoalisi dengan siapa? Bersatu dengan siapa? Orang musyrik.
Padahal Yahudi sama musyrik akidahnya sama nggak? Nggak sama akidahnya. Yahudi mengingkari kesyirikan juga. Iya, Yahudi itu mengingkari kesyirikan. Cuman karena mereka punya common enemy, karena mereka punya musuh yang sama, yaitu Nabi dan para sahabatnya, mereka bersatu. Tapi persatuannya persatuan apa? Fisik. Apa yang terjadi? Bercerai-berai mereka. Demikian juga dengan sebagian kaum muslimin yang mereka kowar-kowar bersatu, bajunya putih-putih semuanya, pakai dress code yang sama, yel-yel yang sama. Kemana mereka sekarang? Hah? Kemana mereka sekarang? Buyar mereka. Karena nggak di atas akidah yang sama. Tapi kalau ada yang bilang, Ustadz, bukannya salafi itu juga berpecah belah? Ya kan, ada orang yang bilang kayak gitu. Gak cuman ahli bid'ah tuh yang salafi juga berpecah belah. Maka kita jawab, perpecahan yang ada itu disebabkan karena yang satu masih komitmen di atas sunnah, yang satunya sudah mulai meninggalkan sunnah. Ya. Itu. Jadi persatuan itu bukan sesuatu yang harus senantiasa ada selama-lamanya, komitmen terus, tidak. Terkadang seseorang dengan kawannya, dengan yang sama-sama sunnah, dulunya mereka bersatu karena di atas pemahaman yang sama, di atas akidah yang sama. Tapi lambat laun ternyata temannya ini terpengaruh dengan ahli bid'ah, meskipun masih menamakan diri sebagai salafi, terpengaruh dengan syubhat-syubhat ahli bid'ah, maka akhirnya mereka berpisah. Ya, perpisahan ini bukan berarti ternyata salafi, ternyata ahlus sunnah itu juga bercerai-berai. Tidak. Ya, tidak bercerai-berai. Karena persatuan yang dipahami oleh ahlus sunnah bukan persatuan fisik, tapi persatuan akidah. Meskipun berbeda zaman, meskipun berbeda tempat. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengucapkan satu ucapan yang indah. Beliau mengatakan, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah sepanjang engkau cocok dengan kebenaran, sepanjang engkau mencocoki kebenaran. Dan namanya al-haq, al-haqqu mir rabbik, kebenaran hanya dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang kau berada di atas kebenaran, maka kaulah yang disebut jamaah. Wa in kunta wahdak, meskipun kon ijenan, meskipun kau seorang diri, sepanjang kau berada di atas kebenaran ini, kau yang disebut jamaah, yang nanti akan kita sebutkan hadisnya. Adapun mereka yang tidak berada di atas jalan yang benar, tidak berada di atas akidah yang sahihah, maka mereka tidak dikatakan berjamaah, mereka tidak dikatakan bersatu, meskipun fisik mereka bersatu. Pahami konsep ini jamaah, sehingga tidak tertipu dengan seruan persatuan-persatuan yang didengungkan oleh ahli bid'ah. Apa sih yang diinginkan sama persatuan mereka ini? Dia mengingkari kemungkaran. Jangan kau mengingkari syirik, jangan kau mengingkari bid'ah. Itu yang diinginkan sama mereka persatuan. Jangan tertipu. Iya, umat Islam ini harus membangun persatuan biar kuat. Indah, siapa yang nggak pingin umat Islam kuat? Ya kan, ajakan seruan-seruan persatuan sama orang-orang di luar sana gimana? Umat Islam ini harus bersatu karena musuh kita Yahudi dan Nasrani. Jangan bercerai-berai, jangan lemah. Dibawakan ayat-ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Sehingga ketika ada yang mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, apa kata mereka? Memecah belah umat. Jangan memecah belah persatuan. Umat Islam ini sudah lemah. Jangan dicerai-berai persatuan mereka dengan kau nyinggung amaliyah-amaliyah atau akidah-akidah mereka. Maka kita jawab, itu tadi ayat teruskan itu. Dalam surat Ali Imran itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lanjutannya apa? Ayat setelahnya? Enggak, itu lanjutan ayatnya. Setelah ayat itu, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan
memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dan paling pentingnya perkara yang ma'ruf adalah ini perkara yang baik. Yang paling tinggi apa? At-tauhid. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mengingkari kemungkaran. Kemungkaran apa yang paling pantas untuk kita perangi? Syirik. Ya, itu namanya persatuan. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan diam-diaman dengan alasan persatuan. Dan gak akan pertolongan Allah turun. Gak akan Allah menjadikan umat Islam ini kuat kalau umat Islamnya ini tidak kembali kepada ajaran agama mereka. Kata Nabi, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah timpakan kehinaan kepada kalian, wahai umat Islam. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini sampai apa? Sampai bersatu? Sampai bersatu dengan diam terhadap kesyirikan, kebid'ahan? Tidak. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, maka persatuan atau kemenangan, kekuatan Islam tidak digalang dengan persatuan-persatuan semu seperti tadi. Jangan mengharapkan pula kekuatan Islam, kemenangan Islam itu dengan jalur politik. Nah, ini sudah mulai tahun-tahun ini sudah panas. Ya, ajakan-ajakan umat Islam bersatu untuk memenangkan calon presiden tertentu. Ya, ini persatuan-persatuan yang semu. Nggak ada ceritanya Islam itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan kekuatan, kemuliaan lewat jalur politik seperti politik-politik kotor yang ada di negeri kita. Enggak. Ya, ini perlu kita sampaikan supaya kita tidak terprovokasi, tertipu dengan propaganda-propaganda orang-orang harokah, orang-orang ikhwani, dan yang semisal dengan mereka. Ya, tetap kita berpegang dengan akidah kita ingkari kesyirikan, kita ingkari kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian nama lain dari Ahlus Sunnah juga adalah As-Salafiyun. Ya, As-Salafiyun. Karena mereka menisbatkan diri kepada salaf, yaitu generasi terbaik umat ini. Jadi penamaan Salafi itu bukan penamaan yang tercela. Ya, bukan penamaan yang aneh, bukan. Ini subhanallah ada seorang ustadz yang keberatan dengan nama Salafi. Padahal dia sendiri terkenal sebagai ustadz Salafi. Dia sendiri ketika ditanya, Ustadz, apa itu Wahabi, apa itu Salafi? Dia mengatakan Salafi, Wahabi, ini nama-nama fitnah, kata mereka. Ini penamaan-penamaan yang fitnah. Apa maksudnya? Kita harus bangga dengan penamaan Salafi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa'tazza ilaihi. Tidak tercela seseorang yang menampakkan diri, yang menampakkan manhaj salaf dalam dirinya. Enggak tercela dia. Dia menisbatkan dirinya kepada Salafi dan dia berbangga dengan Salafi itu. Enggak minder. Ada orang yang minder. Tapi seorang Salafi yang sejati, dia enggak minder. Bahkan dia bangga menampakkan sebagai manhaj salaf. Orang-orang lagi banyak demo-demo, lagi banyak mencela pemimpin, mencela penguasa. Cuman dia tok ijenan yang tetap mendengar, menghormati kepada pemimpin. Orang yang enggak kuat keilmuannya atau enggak kuat imannya, biasanya minder dengan kondisi seperti itu kan. Malu dia menampakkannya. Maka dia terkadang ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan arus. Karena kalau dia berpegang dengan manhaj salaf, minder dia, malu, CJDW. Pasti dia akan dicela dan dibully. Tapi kata beliau, kata Syekhul Islam, enggak, dia bangga dengan manhaj salaf itu. Tampakkan enggak, saya akidahnya tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Saya tidak mencela pemimpin, tidak mengkritik mereka di depan umum. Kalau saya punya nasihat, maka nasihat ini saya sampaikan secara langsung kepada dia empat mata. Saya nggak akan ikut turun ke jalan, demonstrasi dan yang lainnya. Nah, ini kalau dia menampakkan seperti ini, apa yang dia dapatkan? Cacian, mendapatkan bulian, dianggap sebagai antek-antek rezim, ya kan? Ustadz-ustadz bayaran,
dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, wa'taza ilaihi fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Karena manhaj salaf tidak lain tidak bukan adalah kebenaran itu sendiri. Atau sebelumnya kata beliau, bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan seharusnya manhaj salaf ini diterima dengan kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf tidak lain tidak bukan adalah kebenaran itu sendiri. Ya, pemahaman para salaf, akidah mereka itu kebenaran sendiri, kebenaran. Kemudian yang keempat, nama lain dari ahlu sunnah juga adalah al-ghuraba. Ya, al-ghuraba diambil dari apa? Ya, hadis. Apa hadisnya bunyinya? Fatuba lil ghuraba. Naam. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Jadi dahulu Islam ketika awal-awal didakwahkan oleh Nabi SAW, maka itu menjadi asing di tengah orang-orang Quraisy. Karena kebanyakan orang-orang Quraisy mereka para penyembah berhala, syirik kepada Allah. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi ini sesuatu yang aneh di tengah-tengah mereka. Tapi lambat laun akhirnya Mekah, setelah Fathu Mekah, kota Mekah menjadi kota yang Islami. Para sahabat kemudian juga setelah itu banyak futuhat, penaklukan-penaklukan, sehingga Islam semakin luas. Tapi ternyata meluasnya Islam ini, semakin banyak yang memeluk Islam ini, Islam sudah bukan menjadi sesuatu yang aneh lagi kan? Ya, Islam sudah menjadi sesuatu yang bukan aneh lagi. Ternyata banyaknya kaum muslimin itu menjadi pintu bagi bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan yang masuk dalam tubuh kaum muslimin. Ya, menjadi peluang bagi kesesatan untuk masuk ke situ. Semakin banyak orangnya, semakin susah terkontrol. Akhirnya banyak penyimpangan-penyimpangan dan itu dianggap sebagai tatawur, kemajuan Islam. Ya, setan itu tujuannya gitu. Sehingga Islam yang murni, yang masih dibawa oleh Nabi SAW, yang sesuai dengan Islamnya Nabi, semakin apa? Semakin pudar, semakin sedikit. Yang laris manis di masyarakat yang apa? Islam yang sudah kotor, Islam yang sudah tercemari dengan bid'ah-bid'ah, Islam yang sudah tercemari dengan syirik, tercemari dengan kesesatan-kesesatan. Itu yang laris manis di masyarakat. Sedangkan Islam yang murni semakin sedikit. Nah, orang-orang yang masih ngotot, ngeyel, bertahan dengan Islam yang murni ini, maka dia jadi apa di tengah masyarakat? Asing. Jadi aneh. Wa shadaqa Rasulullah SAW, dan sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Islam yang murni, itu dianggap aneh, dianggap nyeleneh di tengah masyarakat. Bukan kitanya yang salah, bukan Islam, bukan sunnahnya yang salah, tapi mereka yang sudah tercemari dengan bid'ah-bid'ah dan syirik. Ya. Apa ya, sensenya itu sudah berubah karena dia sudah tercemari. Dia orang kalau sudah kebiasaan dengan hal itu, maka melihat sesuatu yang baik itu jadi aneh. Contoh misalnya, kita ini sering makan pedas, ya kan? Kita sering makan sesuatu yang pedas-pedas, sehingga kalau ada sesuatu yang kurang pedas, maka kita menganggap itu nggak pedas sama sekali. Ya, itu sesuatu yang nggak pedas sama sekali, padahal pedas. Berbeda dengan orang yang lidahnya itu masih murni. Ketika dia makan pedas sedikit sudah kepedesan misalnya. Iya, kita dapati ada sebagian orang itu yang dia nggak suka makan pedas. Sehingga ketika ada cabai nyempil sedikit saja sudah kepedesan gobios ya. Kita ngelihatnya lebay. Kita ngelihatnya aneh kan? Aneh ini. Lombok siji ae kok kepedesan sampai kok ngono, lebay. Kawan kita juga ada yang kalau minum kopi itu nggak pernah pakai gula dia. Bertahun-tahun dari kecil kalau minum kopi nggak pakai gula. Ya.
Begitu sama teman dicoba gula, dikasih gula, bikin kopi, seujung sendok teh. Ya kan, gulanya itu dikasih seujung sendok teh. Eksperimen. Diudek, disuguhkan ke dia. Begitu diminum, tahu dia kalau ini ada gulanya. Nggak mau. Padahal kita minumnya gimana? Pahit luar biasa ini, nggak ngefek apa gula segini nih. Dan kita menganggap dia itu aneh. Ya, kita menganggap dia itu aneh. Tapi ini hanya kegambaran saja supaya kita nggak heran melihat orang-orang yang menganggap seorang muslim yang berpegang dengan sunnah itu dianggap aneh. Ya, kita memaklumi hal itu karena memang mereka terbiasa dengan hal tersebut. Nah, kemudian nama lain dari ahlu sunnah apa lagi? At-Taifatul Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah dulu. Ya, Al-Firqatun Najiyah yaitu golongan yang diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Di dunia mereka diselamatkan dari kesyirikan dan kebid'ahan. Akidah mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Dan di akhirat mereka selamat dari api neraka. Nah, jadi Al-Firqatun Najiyah itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Di dunia mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan, dari bid'ah-bid'ah, dan di akhirat mereka selamat dari api neraka. Itu diambil dari hadis yang insya Allah akan kita baca di sini, hadis perpecahan umat. Ya, 73 umat, perpecahan umat menjadi 73. Ini akan ada hadisnya ini. Ya, kemudian nama lain adalah At-Taifatul Mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Senantiasa ada sekelompok umatku yang ditolong sama Allah. Yakni agama mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena mereka komitmen di atas sunnah, komitmen di atas akidah yang sahihah, maka mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Demikianlah sudah menjadi hak kami, sudah menjadi kewajiban kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Namun namanya pertolongan Allah itu tidak langsung datang secara instan. Ya, nggak langsung datang secara instan. Jadi jangan nagih, Ustaz, saya sudah berpegang dengan sunnah, saya sudah komitmen dengan manhaj salaf, tapi kenapa kok pertolongan Allah nggak turun-turun? Ini jangan dipahami namanya pertolongan itu langsung datang, instan, cepat. Terkadang iya, tapi terkadang butuh proses, butuh kesabaran. Ini bukan hanya kita, para sahabat juga merasakan demikian. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian masuk surga sedangkan kalian belum diuji sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian? Datang kepada mereka, mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, dan digoncang mereka ini. Sampai-sampai Nabi dan orang-orang beriman yang bersama beliau mengatakan, mata nasrullah, kapan nih pertolongan Allah? Kapan kita mendapatkan pertolongan Allah? Namun Allah berjanji bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya, pertolongan Allah pasti ada, namun butuh kesabaran dari kita. Nah, kemudian apa lagi? At-Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Hadis. Ya, Ahlul Hadis atau juga Ahlul Athar. Ya, karena mereka berpegang dengan hadis, berpegang dengan athar. Athar artinya adalah, saya secara bahasa athar artinya peninggalan. Legacy, peninggalan. Maksudnya peninggalan Nabi dan para sahabat.
Baik, kita baca di sini. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi subhanahu." Kata Nabi, senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang ditolong 'alal haq. Mereka berada di atas kebenaran dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka, tidak merugikan mereka orang-orang yang mencelanya. Jadi orang-orang yang membuli, mencela, ya, menyakiti, itu tidak mencelakakan mereka. Tidak mencelakakan orang-orang yang berada di atas kebenaran ini. Karena senantiasa ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Sebanyak apapun makar musuh, baik dari orang-orang kafir ataupun dari ahlul bid'ah, sebegitu besarnya makar mereka kepada ahlus sunnah, sedahsyat apapun gangguan mereka kepada ahlus sunnah, maka itu tidak membahayakan ahlus sunnah sedikit pun. Tidak mencelakakan mereka sedikit pun, sepanjang mereka berada di atas kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan saja kewajiban Allah, kewajiban yang Allah bebankan kepada kalian. Wis, jalankan. Allah jamin tidak akan mencelakakan kalian orang-orang yang sesat itu ketika mereka mencelakakan kalian, sepanjang kalian berada di atas jalan petunjuk. Ini yang perlu kita pegang. Tidak perlu risau, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Sepanjang kita berada di atas kebenaran, maka tidak akan memudorotkan kita apapun yang mereka lakukan. Meskipun ahlus sunnah minoritas, meskipun ahlul bid'ah itu banyak, kita meyakini ahlus sunnah senantiasa ditolong oleh Allah. Ya, agama Islam yang murni ini senantiasa ada yang memegangnya, ada yang mengibarkannya, nggak usah khawatir hilang. Dan ini juga menjadi cambuk bagi kita, supaya kita jangan terlalu pede. Ya, jangan terlalu pede. Wah, ini kalau nggak ada saya, ini Surabaya ini nggak ada salafi. Duh, naudzubillah, siapa ini? Keberadaan kita dengan tidak adanya kita tidak berpengaruh dengan manhaj salaf, jamaah. Paham, jamaah? Ya, keberadaan anak, antum, atau tidak adanya kita itu berpengaruh gak dengan manhaj salaf? Tidak berpengaruh. Manhaj salaf tetap ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Manhaj salaf pasti senantiasa eksis dengan kita atau tanpa kita. Ya, jadi jangan merasa punya jasa dalam manhaj salaf ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Wa iftaraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah. Sedangkan orang-orang Nasara mereka terpecah menjadi 72 kelompok atau sekte. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umatku ini akan terpecah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Faqala sahabah, maka para sahabat mengatakan, man hiya ya Rasulullah, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa saja yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Baik, ada beberapa pelajaran yang kita ambil di sini, yaitu tentang kalimat sab'un, 70. Yahudi 71, Nasara 72, Islam 73. Apakah ini pembatasan? Tidak. Ya, memang ada yang menyebutkan satu-satu di antara para ulama.
Seperti Abdullah ibnul Mubarak misalnya. Beliau menyebutkan aslu thintaini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Pokok dari 72 kelompok yang sesat itu adalah 4 kelompok, yaitu Al-Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, dan juga Rafidhah. Ya. Ini ijtihad dari beliau. Ya, ini ijtihad dari beliau. Adapun wallahu alam yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah dimutlakkan. Ya, dimutlakkan, tidak dibatasi pasti 72, tapi dimutlakkan. Karena angka 70 itu tidak dalam rangka membatasi, tapi menunjukkan banyak. Karena orang-orang Arab itu ketika mengungkapkan sesuatu yang banyak, itu kebiasaan mereka dengan angka 70. Nah, itu budaya mereka. Kalau budaya kita apa? 60. Oh iya. Iya. Benar. Iya, peng swida ya. Nah, itu bahasa kita swida. Ditambah jaran harusannya. Iya, benar. Saya baru kepikiran itu. Soalnya biasanya yang saya pakai itu untuk menunjukkan banyak itu kalau budaya kita itu titik-titik Dayak. Ya gitu kan, untuk menunjukkan banyak itu itu Dayak itu biasanya itu. Tapi ya bagusan itu juga sih, biar nggak ambigu. Sak swida, peng swida jaran. Nah iya, anak jaran nih. Maka orang Arab ketika menyebutkan sesuatu yang banyak itu dengan ungkapan 70. Di antara dalilnya adalah yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sebentar. Surat At-Taubah itu Al-Munafiqun. Surat At-Taubah ayat 80. Surat At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Mintakan ampun untuk mereka, atau kau tidak mintakan ampun untuk mereka, yakni untuk orang-orang munafik ini, atau bahkan meskipun kau mintakan ampun untuk mereka 70 kali sekalipun, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Berarti kalau 71 diampuni sama Allah. Kan yang nggak diampuni berapa? 70. Ya, jadi kalau 71 diampuni. Apa gitu artinya? Tidak. Sebanyak apapun kau beristighfar untuk orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran mereka, sebanyak apapun kau minta ampun kepada Allah untuk mereka, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Kemudian dari hadis tadi, perpecahan umat tadi, muncul pertanyaan, apakah 72 yang sesat ini, mereka ini masih umat Islam atau mereka sudah keluar dari Islam? Masih umat Islam. Karena Nabi mengatakan ummati, umatku. Dan perlu diketahui kata-kata umatku, kalau Nabi mengucapkan umatku, itu juga terkadang orang kafir masuk. Karena umat Nabi Muhammad SAW ada dua. Yang pertama ummatud dakwah, dan yang kedua ummatul ijabah. Ummatud dakwah artinya adalah umat Nabi Muhammad SAW, meskipun dia kafir, namun dia menjadi sasaran dakwah. Karena semua orang yang hidup setelah diutusnya Nabi SAW itu disebut umatnya Nabi Muhammad SAW, baik dia kafir ataupun mukmin. Ya, makanya Yahudi yang hidup setelah diutusnya Nabi, Nasoro yang hidup setelah diutusnya Nabi, mereka semua tetap disebut sebagai umat Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan kana am nasraniyan thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini,
Ya, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, dia yang sudah mendengar tentang risalahku, sudah mengetahui tentang agamaku, tapi ternyata dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman dengan ajaranku, maka dia menjadi penghuni neraka. Nabi menyebutkan hadhil ummah, umat ini, berarti itu umat beliau meskipun kafir. Adapun yang kedua adalah ummatul ijabah. Nah, ini baru khusus umat Islam, yaitu umat yang sudah mengijabahi dakwah Nabi, yang sudah menerima dakwah Nabi SAW. Maka hadis ini terpecahnya umat menjadi 73, 72 di neraka. Mereka semua muslimun, mereka semua masih muslim, cuman mereka menyimpang. Makanya mereka diancam dengan neraka. Dan nerakanya ini, nah, kalau dia masih muslim berarti masih ada iman. Berarti ancaman nerakanya ini kekal atau tidak? Tidak. Ya, ancamannya tidak kekal, sesuai dengan kadar penyimpangannya dalam agama. Dan kemudian masalah berikutnya, perpecahan di sini apakah include masuk di dalamnya, yaitu perpecahan mazhab. 72 ini loh, umat Islam terpecah ini, apakah masuk di dalamnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, Hambali atau Maliki? Apakah itu perpecahannya? Kenapa kok tidak? Iya, karena perpecahan dalam perkara-perkara furu', dalam perkara-perkara cabang, itu perpecahan yang ditolerir. Ya, itu bukan perpecahan yang hakiki, tapi itu perpecahan yang ditolerir. Karena perpecahan ini itu sudah diisyaratkan sejak zaman Nabi SAW tentang bolehnya perpecahan seperti ini, yaitu perpecahan dari sisi sudut pandang memahami hadis. Apa dalilnya kalau perpecahan mazhab ini itu ditolerir? Yaitu tentang kisah para sahabat ketika diutus sama Nabi kemana? Bani Quraidah. Pernah dengar kisahnya? Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang menunaikan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nabi menyuruh para sahabat ini untuk pergi ke tempatnya Bani Quraidah, karena Bani Quraidah sudah disinyalir berkhianat ketika itu. Maka berangkat sahabat-sahabat ini. Ternyata di tengah perjalanan tiba waktu sholat asar. Sebagian di antara mereka melaksanakan sholat asar karena mereka memandang bahwa maksud Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nabi maksudnya itu supaya kita cepat, ya, supaya kita ini jalannya cepat. Ben asar wis tutuk kuno, paham ya? Biar kita nyampe sana sholat asar. Berarti mereka memahami secara kontekstual. Ya, mereka memahaminya secara kontekstual. Itu isyarat dari Nabi. Hanya mereka sholat asar, sebagian di antara mereka di tengah perjalanan. Sebagian yang lain sholat asarnya di Bani Quraidah tenanan, meskipun sudah lewat waktu asarnya. Ya, mereka nyampe sana maghrib, sudah lewat waktu asarnya. Mereka sholat asar sudah di Bani Quraidah, karena mereka memahami hadis secara tekstual. Nabi nyuruhnya kita nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka ya sudah, kita sholat asarnya di Bani Quraidah jam berapapun kita nyampe. Setelah itu sampai berita ini kepada Nabi SAW dan Nabi membenarkan dua-duanya. Berarti khilaf semacam ini itu dibolehkan, meskipun kita boleh mencari mana yang lebih rajih, mana yang lebih mendekati kebenaran. Namun kalau orang yang berbeda dengan kita, itu tidak mengharuskan dia sesat, dia menyimpang, masuk dalam hadis perpecahan ini. Enggak. Contoh misalnya tentang perbedaan, ya, yang kemarin ini, antara yang hari raya mengikuti Masjidil Haram, penentuannya mengikuti Masjidil Haram, Idul Adhanya, atau mengikuti sidang isbat di Indonesia. Tapi ini khilaf
yang kalaupun kita memilih salah satunya, tidak mengharuskan orang yang berbeda dengan kita menjadi 72 ini. Paham ya? Tidak serta-merta menjadi 72 itu. Kecuali kalau dia berbeda dengan kita, dasarnya itu karena memang kebid'ahan yang ada di dalam dirinya. Kau riyo melok sopo? Ana riyo melok Saudi. Loh, kenapa nggak ikut sidang isbat Indonesia? Kenapa nggak ikut pemerintah? Yuk, karena pemerintah kafir. Nah, ini si gimana ini? Ini nggak bisa ditolerir. Nah, ini masuk yang 72 ini. Ya, akidahnya dia masuk, meskipun kita nggak boleh langsung memvonis dia ini pasti masuk 72 ini, nggak boleh. Yang kita maksudkan di sini adalah thoriqohnya, jalannya. Sama kita pun juga gitu. Kita dituduh sama orang-orang, wah, sok paling bener. Ya kan, salafi ini sok paling bener, dek tok sing satu golongan itu. Sedangkan yang lain dianggap ahli bid'ah semuanya. Dia tok yang pasti masuk surga, sedangkan yang lainnya dicap neraka. Maka kita jawab, oh, salah paham sampean. Yang kita katakan pasti benar ini apanya? Jalannya, pemahamannya. Gak ragu kita. Antum kalau ditanya jalannya Nabi ma'ana alaihi wa ashabi, pasti benar atau masih ragu? Mungkin benar, mungkin salah? Pasti benar. Selain jalannya Nabi dan para sahabat, pasti apa? Pasti salah, gak usah ragu itu. Adapun individunya, meskipun jalan di atas jalannya Nabi, jamin gak dia sampai surga? Belum tentu. Be tak kepleset, ya kan? Be tak belok kanan, belok kiri, tergoda dengan syahwat, tergoda dengan syubhat. Belok nggak dia? Belok dia. Awalnya kenceng salafi, masya Allah. Kena syubhat, belok. Awalnya kenceng salafi, kena harim, belok. Iya, kita nggak jamin diri kita pasti kenceng terus di atas manhaj salaf sampai tuwek, sampai mate. Ya, kita minta semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas manhaj ini. Tapi nggak boleh kita pede mengatakan, enggak, saya sampai kapanpun tetap berada di jalan ini pasti. Enggak, hidayah di tangan Allah, Allah yang membolak-balikkan hati. Sebaliknya juga demikian, ahli bid'ah yang dia menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabatnya, bisa nggak dia bertobat kembali ke manhaj salaf? Bisa. Ya, maka yang kita katakan salah adalah jalannya. Adapun orang yang nggak boleh kita langsung memvonisnya pasti di neraka, sedangkan kita memantapkan diri di surga. Kalau masih bingung, gini. Ada orang yang ngerokok dan ada orang yang tidak ngerokok. Kita nggak ngerokok. Terus ketika ngelihat orang ngerokok, maka kita katakan bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa kalau kita ditanya? Yang ngerokok kita katakan salah. Iya. Pola hidupmu itu salah kau ngerokok ini. Loh, terus pola hidupnya sampean, saya nggak ngerokok, bener. Pola hidup saya nggak ngerokok, bener. Loh, kok pede kon? Iya pede. Memang nggak ngerokok itu pola hidup yang sehat. Ngerokok pola hidup yang tidak sehat. Ya wis, check up. Check up akhirnya. Nang rumah sakit check up wong loro iki. Ternyata setelah check up, jamin nggak yang nggak ngerokok ini sehat? Sedangkan pasti nggak yang ngerokok ini sakit? Belum tentu. Setelah check up, ternyata yang nggak ngerokok ini diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, apa? Oh. Lambung, iya. Ternyata yang nggak ngerokok sehat jamaah. Ya, mungkin nggak? Mungkin. Sama yang di atas manhaj salaf, kalau ternyata dia riya, kalau ternyata dia sum'ah, nggak ikhlas di atas manhaj salaf ini, sombong dia, maka nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Meskipun ucapan yang keluar darinya itu adalah ucapan yang hak, ucapan-ucapan yang sesuai dengan manhaj salaf, tapi Allah Maha mengetahui isi hatinya, ternyata dia nggak ikhlas selama ini. Sedangkan yang menyimpang dari manhaj salaf, mungkin bisa jadi nggak dia diampuni sama Allah? Bisa jadi dia diampuni sama Allah karena ketidaktahuannya, karena dia jahil, hanya sebatas ngikut apa kata orang misalnya.
Atau dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran, tapi belum ketemu sama orang-orang yang benar. Tiap kali dia tanya masalah agama, ketemunya sama ahli bid'ah. Iya, padahal dia sudah serius pengen mencari kebenaran, tapi sampai matinya nggak ketemu sama orang yang benar. Ketemu nih mesti ambil uang-uang sih nggak benar. Maka dapat uzur nggak? Dapat uzur. Tapi tetap kita katakan jalannya salah. Ya nggak? Tetap kita katakan jalannya salah, meskipun orangnya wallahu a'lam dia diampuni sama Allah atau tidak. Adapun manhaj salaf, maka kita katakan jalannya benar, meskipun orangnya nggak benar. Bahkan akeh sih nggak benar. Ya banyak yang nggak benar juga. Bukan kita katakan benar semua, tidak. Ya banyak orang-orang yang nggak benar, menampakkan diri sebagai seorang yang di atas manhaj salaf, namun hakikatnya jauh dari manhaj salaf. Casingnya saja manhaj salaf. Baik. Maka 72. Ada pertanyaan lagi. 72 di neraka, 1 yang selamat. Apa tadi ya? Baik, apa penyebabnya mereka kok berpecah belah? Kenapa kok sampai mereka berpecah belah menjadi 73? Apakah mereka berbeda organisasi? Apakah karena berbeda yayasan perpecahannya ini? Penyebabnya? Enggak. Yang paling utama penyebab perpecahan ini itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid. Kata beliau, tidaklah khawarij itu menjadi khawarij, tidaklah mu'tazilah jadi mu'tazilah, tidaklah syiah jadi syiah, dan tidaklah umat ini terpecah menjadi 72 yang menyimpang itu, kecuali penyebabnya cuma satu. Bukan beda Al-Quran, bukan beda kitabnya, bukan beda hadisnya, bukan beda nabinya mereka berpecah belah ini, tidak. Quran mereka sama, kitab mereka sama, hadis mereka juga sama, kiblat mereka juga sama, ya kan? Tuhan yang mereka sembah juga sama. Namun mereka bisa berpecah belah, penyebabnya adalah karena takwil yang salah terhadap Al-Quran dan Sunnah, karena penafsiran yang keliru terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menyebabkan berpecah belah. Nah, makanya kita ikat penafsiran Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Al-Quran dan Sunnah ini kita harus ikat dengan apa? Pemahaman salaf. Itu yang menjadi ikatannya Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak diikat, liar. Akhirnya kayak uang-uang saiki, seenaknya sendiri menunggangi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yang penting sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Makanya Al-Quran dan Sunnah ini bagi orang-orang ahli bid'ah seperti karet yang bisa ditarik molor ke sana kemari. Nah, antum mau bikin kesesatan apa? Tak golek no dalile. Ayo, antum mau bikin apa? Tak golek no. Mau bikin apa? Riba supaya jadi halal. Tak cariin dalilnya. Ya kan? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat yang banyak itu yang nggak boleh. Nek lipatannya nggak banyak, boleh. Iya. Kalau lipatannya nggak banyak, bunga 5% misalnya, nah, itu nggak masuk ayat ini, berarti nggak dilarang. Nah, ya kan? Ayo mau bikin kesesatan apa lagi? Tak golek no dalil. Enaknya sendiri seorang menunggangi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya semua ahli bid'ah ketika mereka membawakan dalil, tanyakan satu pertanyaan kepada mereka, apakah salaf memahaminya seperti itu? Takono ngono ae lak mingkem deh. Tentang Maulid Nabi misalnya, mereka bawakan dalil-dalil yang banyak.
dari Al-Quran dan Sunnah mereka bawakan. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka bergembiralah kalian. Tuh, kita disuruh bergembira dengan rahmat Allah. Sedangkan Nabi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti kita disuruh bergembira. Maka maulid Nabi ini adalah bentuk kegembiraan kita. Baik, ayatnya benar. Satu pertanyaan kita, para sahabat weruh gak ayat itu? Bukan cuman weruh, apal mereka. Mereka yang menjadi saksi hidup ketika ayat itu turun. Mereka yang lebih dulu tahu ayat itu daripada kalian. Ya kan? Baik. Apakah para sahabat memahaminya seperti itu? Hah? Kalau iya, mana? Kalau dia mengatakan enggak, para sahabat enggak memahaminya seperti itu. Nah, terus kenapa kok memahaminya kayak gitu? Siapa yang lebih tahu tentang tafsir ayat itu? Kau atau sahabat? Gak berani dia mengatakan saya lebih tahu daripada sahabat. Gak mungkin dia mengatakan saya lebih. Kalau dia mengatakan saya lebih tahu daripada sahabat, jeburno kolam. Jeburno kolam. Ngawur orang-orang kayak gitu. Gak berani. Maka cukup pertanyaan satu, apakah salaf memahaminya seperti pemaham itu? Bawakan semua dalil. Kita nggak takut mau ribuan dalil dari Al-Quran, mau bahkan Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas isinya dalil mereka semuanya. Tetap pertanyaan kita cuma satu, apakah para salaf memahaminya kayak gitu? Ya, maka kita diberi karunia oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu pemahaman salaf ini. Ini yang menjadikan salafi spesial daripada semua ahli bid'ah. Yang menjadikan salafi itu istimewa adalah karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan tidak liar. Mereka tidak liar memahaminya, tapi mereka memahaminya dengan pemahaman salaf. Ya. Tapi yang terakhir kata beliau, wahiyal aqidah allati yajibut tamassuk biha wal istiqamatu 'alaiha wal hadaru mimma khalafaha. Inilah akidah yang kita diwajibkan untuk berpegang dengannya dan diwajibkan untuk kita istiqomah di atasnya. Dan inilah akidah yang kita diwanti-wanti jangan sampai menyelisihinya. Ya, kita diperingatkan jangan sampai menyelisihi akidah ini. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Jadi dikatakan Rafidho itu masuk 73 golongan. Ya. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat dan itu sudah dicap sebagai kafir karena mengkafirkan. Ya, makanya para ulama memang khilaf tentang status Rafidho dan juga Jahmiyah juga misalnya. Sebagian ulama ada yang tidak memasukkan mereka dalam 72. Karena kekufuran, karena penyimpangan mereka ini, kebid'ahan mereka ini adalah bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan mereka dari Islam. Memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau mau rinci, maka kita katakan memang masing-masing firqah itu ada yang ghulat. Apa itu ghulat? Ghulat itu yang paling ekstrimnya. Ya, masing-masing firqah ada ghulat sufiyah. Ya, orang-orang sufi yang ekstrim. Ada yang moderat. Demikian juga ghulat qadariyah, orang-orang qadariyah yang ekstrim. Ya, masing-masing firqah ada. Nah, maka ghulat Rafidhah, orang-orang Syiah yang ekstrim, ini yang sudah jelas kekufurannya. Adapun orang-orang Syiah yang sebatas hanya lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, nah ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Meskipun mereka juga dinamai sebagai Syiah. Paham ya? Jadi ada Syiah itu yang modelnya cuman sebatas saya lebih meyakini Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ali yang lebih utama. Maka kita katakan keliru. Sepakat para ulama yang lebih utama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, baru kemudian Ali. Tapi dia mengatakan enggak, Ali lebih utama. Meskipun Abu Bakar dan Umar itu tetap dianggap sebagai sosok yang
sosok yang baik, orang baik, tidak dikafirkan sama dia. Maka yang seperti ini meskipun dinamakan Syiah namun masih Muslim. Ya, seperti Zaidiyah dan yang semisal dengannya. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Baik, saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.